Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham Hexa guys ya. Saham Hexa ini seperti kita ketahui guys ya, laporan Q3-nya ini turun lumayan drastis versus tahun lalu ya guys ya. Kalau versus Q1 2024 itu sebenarnya ya tidak terlalu turun jauh ya guys ya. Tapi untuk versus tahun 2023 itu turun lebih dari 50% guys ya. Oke, kita coba lihat guys ya. Untuk labanya itu 90 M ya ke 90 M ya. Untuk per share-nya itu 107 ke 107 ya, 0,68 versus 107 versus 34 ya. Ini di RTI turunnya lebih dalam ya guys ya. Gua nggak tahu, selalu ada selisih dari Stockbit dengan RTI ya guys ya. Mungkin karena report dari Hexa itu selalu dalam bentuk dolar ya guys ya. Mungkin itu yang menyebabkan di RTI dengan di Stockbit itu selalu ada selisih ya untuk kuarternya. Nah, untuk berdasarkan Stockbit itu seperti ini guys ya. Jadi Q1 Q2 itu mirip, tetapi versus 2023 itu turun lumayan signifikan ya guys ya, lebih dari 100%, lebih dari ini guys ya, lebih dari 60% ini guys turunnya guys ya, hampir separuhnya lebih ini guys ya turunnya. Sebenarnya dari sisi pendapatan guys ya, itu sebenarnya sudah lumayan membaik ya. Di Q2 ini pendapatannya sudah sama dengan 2022, tetapi mungkin biaya-biaya mungkin yang naik ya guys ya. Kita coba lihat ya guys ya nanti guys ya. Oke guys, kita lihat ya di laporan keuangannya guys ya. Nah ini guys laporan keuangannya guys, kita coba lihat guys. Nah ini guys ya, pendapatan sebenarnya turun juga guys ya. Pendapatan turun ya sekitar berapa ini guys ya, 100, hampir 100 juta guys ya turunnya guys ya. 100 juta dolar ini guys ya. Ini dalam dolar ya guys ya. Jadi laporan Hexa itu dia menyajikannya bukan dalam rupiah tapi dalam bentuk dolar ya, karena ini mayoritas ownernya ini adalah memang Jepang ya guys ya, orang asing ya. Jadi memang wajar dia laporannya dalam bentuk dolar ya. Oke, lalu kita lihat sebenarnya beban pokok penghasilannya juga sudah turun ya, wajar karena penjualan turun, dia beban pokoknya juga turun karena ini kan penjualan ya guys ya. Yang dijual sedikit berarti yang dibeli juga sedikit gitu guys ya. Laba usahanya itu secara kotor juga sudah turun 21 juta dolar ya guys ya, dari 71 ke 50 ya guys ya. Jadi laba bersihnya itu jadinya turun ya guys ya. Seperti itu ya. Jadi labanya itu dari 30 juta dolar ke 11 juta dolar ya. Nah, laba per sahamnya itu jadi 0,013 dolar versus 0,017 dolar. Nah, ini yang mungkin menyebabkan selisih di RTI versus di Stockbit ya, karena mungkin perbedaan dari ini guys ya, dari US dollarnya gitu guys ya. Tetapi kalau ngelihat final ya, lihat finalnya ya, final di RTI itu sekitar 7 berapa ya, 706 ya. Di Stockbit itu 714, gua hitung dengan dividen yang gua dapat itu ternyata lebih akurat kurs dolarnya si Stockbit ya guys ya. Jadi kursnya Stockbit ini 714,7 ini tepat persis seperti yang gua terima di rekening gua gitu loh ya guys ya untuk dividennya. Nah, gini guys ya, kita sekarang coba menerka-nerka ya guys ya. Kita tidak tahu pasti ya guys ya penyebabnya apa, mengapa Hexa ini jadi turun gitu loh guys ya labanya ya guys ya. Karena memang yang paling tahu sebenarnya guys itu adalah manajemennya mereka sendiri ya. Oke guys ya, ada dua penyebab ya guys ya. Versi manajemennya mereka sendiri ya, itu dari awal tahun mereka itu sudah curhat guys ya. Jadi manajemennya tuh sudah curhat bahwa permintaan dan penjualan alat-alat berat tuh emang akan turun gitu loh guys ya di
2024. Nah, kalau penyebab dari sisi manajemen ya guys ya, itu guys, penyebab dari manajemen itu ini guys ya, itu penyebabnya, dan dari informasi yang disampaikan di media itu penyebabnya lesunya alat berat itu juga karena penyebab dari batu bara dan kelapa sawit itu harganya masih belum sesuai harapan gitu loh guys ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tambang yang mereka yang sangat membutuhkan alat berat ya, dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang dimana kebanyakan pelanggannya Hexa ini adalah perusahaan-perusahaan sawit ya, pertanian ya, pertanian perkebunan. Jadi ini guys, karena lesunya ini guys, lesunya alat berat itu, jadi penjualannya itu dari akhir tahun 2023 itu sudah mulai lesu gitu loh guys ya. Apalagi 2023 itu sebenarnya tambang masih agak cukup lumayan gitu dibandingkan dengan 2024. 2024 itu tambang dan sawit itu lebih ini guys ya, lebih lesu lagi gitu loh guys ya. Nah, sebenarnya guys, manajemen Hexa ini juga nggak diem aja guys ya dengan kondisi lesunya permintaan alat berat ya guys ya. Dia juga melakukan berbagai upaya guys ya, strategi-strategi ya guys ya. Nah ini guys ya, jadi manajemennya itu strateginya ini guys ya, memperkenalkan berbagai produk unggulan ya guys ya. Produknya itu diperluas gitu loh guys ya, banyak produknya gitu loh guys ya. Dan juga layanan purna jual, ketersediaan suku cadang itu mereka semuanya sudah siapkan gitu loh guys ya. Jadi full service gitu loh guys ya, buat konsumen itu mereka siapkan full service gitu guys ya. Ini untuk menggenjot strategi mereka untuk menggenjot kinerja di tahun 2024 ya guys ya. Nah, ini adalah versi manajemen ya guys ya. Versi manajemen itu memang permintaan alat berat turun ya guys ya. Nah, turunnya ini guys ya, turunnya ini kalau versi manajemen mereka tidak menyatakan bahwa penyebabnya ini adalah karena ini guys ya. Tapi kalau menurut gua ya guys ya, ada dua hal penyebab dari penurunan permintaan alat berat. Yang pertama adalah karena memang lesunya pertambangan dan perkebunan karena harganya belum stabil ya guys ya. Beda dengan 2022 waktu itu memang harga batu bara lagi sinting ya guys ya. Jadi alat berat itu memang permintaannya luar biasa tinggi ya guys ya. Nah, kalau menurut gua penyebab kedua ya itu adalah ini guys ya, produk China ini guys ya. Jadi produk China ini mengerikan nih guys ya. Ini mengganggu semua lini guys ya. Nggak cuman alat berat aja guys. Produk Cina itu sudah membanjiri Indonesia guys. Jadi lo mungkin udah tahu ya guys ya. Lo bisa search di Google, siapa pengguna TikTok nomor 1 di dunia sekarang. Itu adalah negara kita guys ya. Jadi kita ini sekarang sudah menjadi konsumen utama ya guys ya, bukan konsumen utama guys ya. Maksud gue China itu sudah menjadikan Indonesia itu sebagai pasar gitu loh guys ya. Karena memang kebijakan dari pemerintahnya itu kebijakannya supaya untuk ekspor gitu guys ya. Kenapa untuk ekspor ya? Jadi China ini kayaknya menerapkan teori ekonomi kuno dulu ya, teori ekonomi lama. Gue lupa dulu itu ya yang pakar ekonomi yang menyatakan ini. Tapi dia menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu tergantung dari ekspor ya guys ya. Semakin banyak ekspor ke negara lain dan memperkecil impor, maka negara itu akan makmur ya. Gue setuju dengan teori ekonomi ini guys ya, karena gue juga orang ekonomi guys ya. Jadi lo logika aja lah guys ya. Lo misalnya lo buka warung di perumahan lo gitu, ada yang buka warung guys ya. Pasti kekayaan tetangga-tetangga itu akan bergeser kepada pemilik warung ketika orang-orang semuanya belanja di warung tersebut gitu guys ya. Itu ilustrasi untuk memperkuat ya guys ya teori ekonomi yang menyatakan bahwa suatu negara itu akan makmur ketika ekspor lebih besar daripada impor. Nah, inilah yang dianut oleh China itu seperti itu guys ya, pemerintahnya. Pemerintahnya itu terus menggenjot untuk ekspor ya, dengan menerapkan berbagai macam subsidi gitu loh guys ya. Makanya produk-produk Cina saat ini itu membanjiri seluruh
dunia guys ya. Gua kemarin akhir tahun 2023, bukan akhir tahun, awal tahun Januari 2024 ini, gua awal tahun itu jalan-jalan ke Jepang guys ya. Di Ginza guys ya, di Ginza itu di toko-tokonya guys, itu ternyata produk-produknya itu made in China ya guys ya. Made in China itu di Jepang sudah sangat banyak ya. Meskipun made in China dengan standar kualitas Jepang gitu maksudnya guys ya. Jadi China ini sekarang produknya bukan hanya murah guys ya, tapi kualitasnya juga bisa menyesuaikan dengan permintaan dari para konsumen gitu guys ya. Nggak kayak dulu produk Cina itu terkenal dengan produk ampas gitu loh guys ya, kualitasnya itu jelek banget ya. Zaman dulu lo inget nggak ya, waktu itu kalau lo lahir tahun 80-an lo pasti inget ada motor-motor Cina ya, Jialing ya, namanya Jialing dulu itu. Nah itu dulu kualitasnya jelek banget guys ya, tapi sekarang China sudah berubah guys, mereka juga nggak mau lagi produksi barang-barang ampas guys ya. Produk-produk mereka itu berkualitas sesuai dengan harganya gitu loh guys ya, seperti itu. Jadi memang China ini produk-produknya sudah membanjiri Indonesia ya guys ya. Lo lihat TikTok sudah menjadi nomor 1 di Indonesia ya, pengguna terbanyak di seluruh dunia itu di Indonesia dengan sekitar 157 jutaan ya. Terus yang kedua lagi guys ya, handphone itu guys ya, Samsung dan iPhone itu sudah wassalam guys dari Indonesia, bukan nomor 1 lagi. Nomor 1 itu adalah produk Cina guys ya, yaitu Xiaomi dan Oppo kalau nggak salah guys ya. Jadi produk Cina itu menguasai banget di sektor tekstil ya. Tetangga-tetangga gua, orang-orang di sekitar gua yang berbisnis di tekstil juga merasakan serbuan produk-produk Cina gitu loh guys ya. Bahkan Sril juga bangkrut dan beberapa produk pabrik tekstil pun bangkrut gitu loh guys ya. Nah, tapi gue yakin guys ya, kalau produk tekstil dan produk-produk yang lain, China bisa bikin bangkrut usaha-usaha lokal. Tapi kalau untuk alat berat ini gue masih optimis guys ya, bahwa Hexa masih akan bisa bertahan guys ya. Meskipun dia ini ya, Haji Isam ya. Haji Isam tuh cetak rekor dunia pesan 2000 ekskavator ya dari China ya, dari Sunny Group ya. Memang mungkin harganya lebih murah guys ya, ekskavator dari China ini ya guys ya, karena kebetulan Haji Isam ini dapat proyek ini guys ya, dapat proyek apa itu, dapat proyek food estate ya dari Presiden Prabowo ya, itu menggarap sekian ribu hektar di Papua ya guys ya. Jadi dia butuh ekskavator, dia sayangnya pesan ke China ya guys ya. Kalau dia pesan ke Hexa mungkin profit Hexa mungkin nggak akan terpuruk kayak gini gitu loh guys ya. Ya kayak gitu guys ya. Menurut manajemen guys, pangsa pasar itu masih stabil guys ya, meskipun digempur produk-produk Cina ya, terutama merek Sunny ini guys ya. Ya terbukti dari memang di Q2 itu pendapatannya, nah ya pendapatannya itu di Q2 itu sudah cukup naik gitu guys ya, tapi sayang laba bersihnya turun, masih sama gitu ya. Mungkin biaya-biayanya banyak ya, dia mungkin lagi banyak biaya. Oke, sekarang kita coba cari tahu ya guys ya, harga Hexa ini seperti apa ya guys ya untuk saat ini gitu loh guys ya. Nah untuk saat ini itu guys, karena kinerjanya menurun, PI-nya berada di rata-ratanya ya guys ya. Jadi meskipun bukan di rata-ratanya, ini di mendekati sangat mahal ya guys ya. Jadi meskipun harganya sekarang turun guys ya, harga Hexa ini drop ya, ini ternyata dengan kinerjanya yang sekarang itu dia masih sangat mahal ya guys ya, karena memang yang turun itu kinerjanya gitu loh guys ya, paham ya guys ya maksudnya guys ya. Jadi kemarin-kemarin itu kinerjanya bagus, dia itu harganya meskipun masih agak mahal, itu harganya tergolong murah. Sekarang ini harganya jadi mahal karena kinerjanya yang turun jauh gitu loh guys ya, kinerjanya yang turun. Oke, kita lihat secara PBV guys. Kalau secara PBV harusnya sih turun. Nah ini guys ya, secara PBV dia ini sudah mendekati sangat murah kemarin guys ya, terus mulai agak naik lagi tipis ya. Sekarang secara PBV pun dia masih murah ya. Nah ini dua sisi ini guys, kita coba cek harga wajarnya aja guys ya, secara harga wajarnya. Nah gini guys ya, gua itu ketika melihat harga wajar dari Hexa ini dengan metode dividend average, ya itu keluar satu kelemahan dari metode ini, yaitu apa itu guys, yaitu dia tidak bisa memprediksi
kinerja Hexa yang menurun gitu loh guys ya. Jadi ini menjadi tidak aktual gitu guys ya. Karena hanya memantau masa lalu gitu loh guys ya. Hanya memantau masa lalu ya. Tapi tidak memantau masa depan. Ya, tidak memantau proyeksi dividennya nanti berapa. Nah, itu makanya gue ganti ya guys ya. Gue ganti metode dividend average ini. Gue sedikit kombinasi guys ya. Gue sedikit kombinasi dengan metode justified ya. Akhirnya kita jadinya update harga wajar ya guys ya. Kalkulator harga wajar gue update, nanti gue kasih link di bawah ya. Cara downloadnya itu jangan dibuka di drive-nya ya guys ya, tapi lo download. Nah, cara downloadnya itu gampang banget guys ya, pakai browser. Nah, nanti kalian klik download. Nah, takut gue kepanjangan, gue nggak jelasin di video ini gitu loh guys ya, tapi nanti di video yang lain gue akan jelasin cara download dari drive gitu loh guys ya, supaya lo nggak request untuk jadi editor semua gitu guys ya. Ketika gue ACC satu orang aja untuk menjadi editor, data di Excel-nya itu dirubah-rubah nggak karu-karuan gitu guys ya. Jadi yang lain jadi susah ya. Oke guys, kita coba cek harga wajar versi PE Justified dulu guys ya. PE Justified ya, dengan penurunan kinerja, EPS-nya turun drastis, payout ratio-nya 79, itu di 5.500 ya guys ya. Jadi harga saat ini pun masih di bawah harga wajar versi PE Justified guys ya. Harganya ini lumayan turun ya guys ya. Tapi memang kita belum tahu dasarnya sampai di mana ya guys ya. Sampai di mana dasarnya nanti. Kita lebih baik itu wait and see dulu gitu loh guys ya. Nah, ini untuk versi Graham itu di 6.700. Tapi Graham itu menyarankan margin of safety 40% ya. Jadi kita di 4.000-an rupiah guys ya. Tapi ya kayaknya nggak mungkin guys ya Hexa tembus ke 4.000 ya guys ya. Kita menurut gua di rentang 4.000 sampai 5.000 lah guys ya. Mungkin harga amannya di situ ya. Di bawah 5.000 itu menurut gua sih udah aman. Nah, metode Bang Omon-Omon yang terbaru ini guys ya, yang terupdate, yang nanti mau kita sharein ininya guys ya, filenya itu adalah dengan payout ratio history ya guys ya. Kita ganti dividen history dengan payout ratio history gitu loh guys ya. Payout ratio historinya Hexa ini seperti ini ya. Kita yang pakai adalah yang 3 tahun terakhir aja untuk Hexa ini guys ya. Tapi harusnya pakainya sampai 4 tahun, tapi untuk Hexa ini 3 tahun. Karena apa? Karena ya di Y-4-nya itu Hexa itu payout rasionya terlalu besar guys ya. Ini pola siklus Hexa memang seperti ini ya. Setiap beberapa tahun sekali, tapi kita tidak bisa tahu tahun berapanya, itu dia membagikan dividen yang cukup jumbo gitu loh guys ya. Jadi laba-laba ditahannya itu dikeluarin semua gitu loh guys ya. Nah, dengan metode ini payout ratio guys, dengan dividen yang diharapkan di alat berat 10%, harga wajarnya itu di 5.400 ya. Ini kalau kita mengharapkannya 10%. Kalau kita mengharapkannya 13%, ya seperti rata-rata payout rasionya Hexa itu di 4.100 ya guys ya. Harga wajarnya ya. Jadi kalau kita berharap dividennya itu 13%, maka kita itu harus menunggu harga wajarnya di 4.188 gitu loh guys ya. Tapi ya mungkin agak susah juga kita menunggu harganya di 4.188 ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan gitu loh guys ya. Nah, lalu kesimpulannya gimana guys? Kesimpulannya gini guys. Buat para lo swinger trade ya tentunya kalian sudah tidak memegang Hexa lagi ya. Kalian pasti pada kabur waktu dia menjelang cum-date kemarin ya guys ya. Nah, itu untuk para swinger trade ya yang main di Hexa ini ya tentu saja aman-aman saja guys ya. Buat apa pikirin gitu loh guys ya. Kan metode swing trade bisa mau bagi dividen kan memang begitu. Beli sebelum RUPS ya guys ya, sebelum RUPS, sebelum pengumuman dividen ya, kabur sebelum cum-date gitu loh guys ya. Kabur maksimal di hari cum-date. Jadi beli, jual, lupakan gitu guys ya. Cari potensi di tempat lain gitu. Nah, itu tentu saja tidak ada masalah sama sekali. Tapi untuk bagi dividen reinvesting ya guys ya kita harus konsisten gitu loh guys ya. Menurut gua
gue memang akan tetap hold di Hexa. Karena di Hexa ini gue memang bukan swing trade ya guys ya. Strategi gue di Hexa ini dividen reinvest ya guys ya. Karena gue percaya guys ya, ini ya dividen Hexa ini guys ya. Oh sorry, ini di datanya nggak lengkap ya. Ini dari tahun 2003 ya, ketika mungkin kalian baru masih bayi guys ya, atau mungkin masih SD, ini sudah bagi dividen guys ya perusahaan ini. Jadi menurut gua, nasib Hexa ini kedepannya mungkin sedikit akan terpuruk ya. Dia juga nggak bagiin dividen 700-an terus guys ya. Dulu juga pernah di 300, 500 ya. Sesuai dengan prediksi untuk tahun depan ya. Prediksi tahun depan ya. Hexa itu di 544 ya guys ya. Dari average 3 tahun terakhir, PL rasionya 79 ya, proyeksi EPS-nya tuh di 687. Masih menjanjikan di yield-nya 10% ya, masih lumayan gitu loh guys ya untuk harga saat ini. Meskipun harga saat ini itu pastinya masih akan turun gitu loh guys ya. Buat kalian yang sudah pada beli Hexa untuk dividen reinvest, ya itu tentu saja kita akan hold ya guys ya. Karena memang Hexa ini untuk jangka panjang masih akan punya prospek yang bagus gitu loh guys ya. Jadi bukan berarti saingan dengan produk-produk Cina aja udah langsung salam ya, bukan berarti seperti itu guys ya. Karena produk-produk Jepang ini kualitas barangnya juga nggak kaleng-kaleng gitu loh guys ya. Layanan after salesnya juga nggak kaleng-kaleng gitu loh guys ya. Dan Hexa ini juga mulai mengembangkan bisnis persewaan alat berat gitu guys ya. Jadi nggak cuma sekedar jualan doang gitu guys ya, tapi juga menyewakan ya. Dividennya selalu rutin setiap tahun, tidak pernah absen sama sekali dari 2003 gitu loh guys ya. Makanya kita untuk para dividen reinvest, kita strateginya adalah menunggu guys ya, wait and see guys ya. Ketika nanti Hexa ini harganya sudah di bawah wajar-wajar ini dan di bawah angka-angka aman ini ya, tentunya kita harus beli guys ya. Kita harus averaging down gitu guys ya. Sorry, maksudnya bukan kita sih, gua akan averaging down gitu loh guys ya. Kalau gua bilang kita nanti jadi gua kayak nyaranin beli Hexa gitu guys ya. Nah ini guys ya, secara ini guys ya, secara garis ya, MACD ya, MACD-nya itu sudah melewatin garis merah gitu loh guys ya. Artinya ini masih akan melanjutkan penurunan ya guys ya. Di garis Bollinger Band juga sudah melewatin garis pita bawah ya guys ya. Pita bawah ini nanti kita harus menunggu gitu guys ya, menunggu kalau sudah mencapai dasar, biasanya guys ini mulai sedikit berbalik arah ya guys ya untuk MACD. Untuk Bollinger Band biasanya candlenya ini sudah mulai ada hijaunya gitu guys ya. Itu artinya sudah benar-benar oversold guys ya. Oversoldnya udah benar-benar mentok ya. Jadi sudah tidak ada yang mau untuk menjual lagi gitu loh guys ya. Sudah nggak ada yang mau jualan di harga lebih rendah lagi gitu guys ya. Ya kayak gitu guys ya, omongan kali ini intinya untuk para swing trader di saham Hexa lupakan, nggak ada masalah sama sekali. Untuk para dividen reinvestor, kita nggak perlu takut gitu loh guys ya. Kita nggak perlu takut, ini saham sudah bagi dividen dari 2003, dia tidak akan, menurut gua dia tidak akan seperti Sril yang bangkrut gara-gara serbuan produk China ya. Mungkin itu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.